Ibu, saudara-saudari. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung AM. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam masa-masa memperingati Trinitas, kita berhimpun bersama menghadap Allah. Dia telah memilih kita menjadi umat yang dikasihinya dan dipanggil untuk menjadi saksi di dunia. Dan Tuhan atas diri kita menuntut tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Begitulah yang dinyatakan melalui tema hari ini. Tanggung jawab orang pilihan. Marilah menyatakan pujian syukur kepada Tuhan. Silahkan memuji Tuhan dari dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajah-Nya, kuasa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu. Kasih karunia Tuhan memenuhi kamu sebagai orang pilihannya. Salam bagi ibu juga. Saudara-saudara, Tuhan sudah memilih kita menjadi umat-Nya. Dengan jalan itu, Tuhan memperkenankan kita menikmati segala kasih-Nya. Merespon segala kebaikan Tuhan itu, marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami bersuka cita bahwa Engkau berkenan memilih kami. Namun, kami pun berduka karena dosa-dosa kami. Sebagai orang yang Tuhan telah pilih, kami justru sering gagal mengasihi, melayani dan menjadi saksi Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Bila ku
jelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu berharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. 193 puji puji. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius 13 ayat 8 sampai 9 dalam terjemahan baru edisi 2 sebagai petunjuk hidup baru. Firman Tuhan, benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saatnya kita akan bermazmur kepada Tuhan dengan dituntun dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 13. Mazmur 65 ayat 1 sampai 13 kita baca secara alternatif, laki-laki dengan perempuan. Kita mulai. Kalimat yang agak ke kiri, karena saya perempuan, jadi perempuan membaca kalimat yang tercetak agak ke kiri dan yang tercetak agak ke kanan oleh kaum lelaki. Kita mulai. Bersyukur kepada Tuhan, menyuburkan tanah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di sini. Kepadamulah orang membayar nasar. Hai Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap. Karena bersalah, Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi perbuatan kami. tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah. Di baitmu yang kudus, Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat
Dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi. dan samudra-samudra yang jauh, Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan, Engkaulah yang meredahkan deru lautan. deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Maka orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi, Kagum akan tanda-tanda mujizatmu. tempat terbitnya pagi dan Kau buat bersorak-sorai, Engkau memperhatikan tanah itu dan menjadikannya subur. dan memperkayanya dengan hasil yang berlimpah. Hai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau mempersiapkan tanah itu. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau menggemburkan gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan hujan lebat Engkau menyuburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tanah dengan kebaikan-Mu. Sejakmu menggemukkan tanah. Tanah menggembala. Bukit-bukit terikat pinggangkan sorak-sorai. Amin. Lan Sion ki pakendek tu papudian ki, sia umpale so pangalonan ki opuang, marupa kakadakean untaloina, mangka mo miseroi tu mintuna salaki. Mau patuto mi pile lasa opuak, kubua anna toro ilam tarampaki, ladia tu penaki ilan badu ambi, kamanda dalam badua kebusukan mi. Tete dio penggauran kale-kalean mi di umpe balikan dio nakamaloluan, ammi pabantang buntu tasik marusak, tanda kale-kalean mingka banga mintukna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, disilahkan paduan suara jemaat lansia untuk menyampaikan puji-pujiannya kepada paduan suara lansia. Disilakan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya itu dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 menjadi bahan utama kita. Kemudian dilanjutkan di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9, kemudian ke ayat 18 sampai 23. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kehidupan kami, dimuliakanlah Engkau di pagi hari ini. Atas segala tuntunan kasih-Mu yang luar biasa kami alami. Dalam satu pekan Tuhan telah menuntun kami dengan baik. Dan hari ini kembali mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami untuk meneruskan perjalanan hidup tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami sungguh membutuhkan tuntunan kasih-Mu melalui firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk membuka hidup kami, agar firman-Mu yang akan kedengaran, yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang telah berdiri ini, boleh mengambil tempat yang layak dalam mata iman kami, boleh memperlengkapi kami untuk meneruskan perjalanan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau menolong kami dalam perhimpunan ini. Jagalah kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya hanya dengan keterhubungan dengan Engkau, maka rahmat dan kasih-Mu selalu akan kami nikmati. Berfirmanlah kepada kami telah sedia mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru, Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat yang 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Esau dan Yakub. Inilah riwayat keluarga Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan dan ia berkata, "Jika demikian, mengapa hal ini kualami?" Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda." Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka sayang kepada Yakub. Pada suatu hari,
Yakub sedang memasak sesuatu ketika Esau datang kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Namun Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Saud Esau, "Lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungannya itu. Hidup oleh roh. Oleh sebab itu, sekarang ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam kasih Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya lihat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk pada hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Karo Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang tinggal di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal dalam kamu. Firman Tuhan. Haleluya. Saat berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Kristus, Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan kemudian ayat 18 sampai 23. Firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong
dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita ke ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan, yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah Injil Kristus. Amin. Firman Tuhan, kure semangat buang. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di hari ini melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama melalui pembacaan Alkitab, kita dituntun tema perenungan tanggung jawab orang pilihan. Pak Tuyanna di Palemba tama bahasa Toraya, pasanan tengkona to dipilih Pak Atu ditonno. Ternyata kita mau disadarkan perenungan ini bahwa ternyata sebagai orang pilihan ada tanggung jawab kita. Nah, saudara-saudara, coba bayangkan, saudara sedang memegang berlian yang sangat berharga dan langka. Ada berlian di tangan saudara, tetapi karena saudara haus, karena apalagi sekarang di tengah teriknya matahari, lalu Anda menukar berlian itu dengan sebotol air mineral yang biasa. Pertanyaan bagi kita, apakah itu pertukaran yang cerdas? Menukar berlian yang sangat mahal dan langka dengan sebotol air mineral yang biasa. Apakah
Itu pertukaran yang cerdas? Tentu tidak. Itu adalah tindakan yang bodoh. Menukar berlian yang mahal dan langka dengan sebotol air mineral biasa. Dan kalau kita melihat, itulah yang persis dilakukan oleh Esau dalam bacaan utama hari ini. Dari Kejadian 25. Esau memegang berlian rohani yang bernama hak kesulungan. Hak kesulungan itu, saudara-saudara, adalah status sebagai orang pilihan yang akan mewarisi janji keselamatan Allah. Jadi tidak semua orang menerima hak kesulungan. Namun kita perhatikan, saudara-saudara, dalam bacaan ini, hanya karena perutnya lapar, Esau lalu menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Nah, mete tambuk tatu pembu dan baki lako kakadakian. Belana tambuk na tahu budak tahu boko. Belana tambuk na tahu bisa tahu mak pakena. Belana tambuk na tahu bisa menjual iman. Ternyata Esau meremehkan apa yang berharga di mata Allah hanya karena memuaskan keinginan daging yang sesaat. Saudara, kalau saat ini kita ada di sini, itu bukan karena secara kebetulan kita Kristen. Kita ada di sini karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mengapa kita disebut orang-orang pilihan Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Dan kita diberikan hak kesulungan rohani, yaitu keselamatan dan hidup baru. Itu hak kesulungan kita, keselamatan dan hidup baru. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah menjadi orang pilihan yang bertanggung jawab? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita sering menjual iman, sering menjual integritas, sering menjual kekudusan demi sup kacang merah yang cuman semangkuk. Kalau dalam dunia modern sekarang, sup kacang merah itu pada posisi Esau dalam bacaan ini. Sekarang itu sup kacang merah itu berupa jabatan, uang, pujian, dan kesenangan sesaat. Kita mau disenangkan, orang bilang wow hebat, sekalipun ada dosa kecil kita buat. Yang penting orang bilang hebat kok. Nah, karena itu Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11. Di situ Paulus memberikan penjelasan teologis yang sangat tajam mengenai kontras antara Esau dan orang pilihan yang bertanggung jawab. Esau hidup dikuasai oleh keinginan dagingnya soal perut. Paulus dalam Roma 8 ayat 5 bacaan kita, Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang pilihan yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi berhutang pada daging. Karena itu tanggung jawab kita sekarang adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat kita dibaptis, saudara dibaptis, Roh Kudus itu sudah diletakkan ke dalam hidup kita. Dia ada di hati kita, di dalam nurani kita. Tetapi Roh Kudus kadang tidak maksimal bekerja, menuntun kita dengan baik karena lain tong na bikin dirita, lain tong na bikin Roh Kudus, maunya Roh Kudus. Jadi tidak pernah terpadu. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh
Karena pikiran kita masih kotor, perbuatan kita hanya mencari nama. Saudara, kita sekalian disadarkan hari ini harus menjaga hak kesulungan kita, yaitu keselamatan dan hidup baru. Atau hidup baru itu membuat kita dapat bersekutu kembali dengan Tuhan. Dulunya itu putus karena dosa, sekarang hidup baru. Ternyata persekutuan kita dengan Tuhan kembali baik. Dan itu yang harus dijaga sebagai hak kesulungan kita hari ini. Pertanyaan penting berikut adalah, apa yang harus dilakukan agar kita tidak jatuh seperti Esau? Apa yang harus kita lakukan supaya hak kesulungan kita, keselamatan dan hidup baru itu dapat terjaga? Atau Paulus menekankan supaya Roh selalu memimpin kita? Itu dijawab oleh bacaan Injil Matius pasal 13. Di situ Yesus dalam bentuk perumpamaan tentang seorang penabur. Esau diibaratkan seperti tanah yang berbatu-batu, semak duri. Ketika firman Tuhan dan janji Allah datang, itu dengan mudah terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ini melulu keinginan daging. Namun sebaliknya orang pilihan yang bertanggung jawab adalah tanah yang baik. Dalam bacaan kita tadi digambarkan tanah yang baik itu seperti orang yang mendengar firman, lalu berupaya mengerti dengan merenungkan setiap hari. Dan kemudian ada buah. Cek, ketika saya mendengar firman Tuhan, adakah yang diubahkan? Makhotbakan pendeta, nah ruai itu dipogauna dikua, terlalu pahit itu khotbahnya pendeta. Padahal tujuan berkhotbah kan mau mengubah sikap yang tidak baik, bukan? Jangan hanya yang senang didengar oleh telinga kita, yang kita suka, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Yang membelah dada itulah yang sangat penting untuk mengubah kita agar hak kesulungan kita itu tidak hilang. Saudara-saudara, ternyata orang yang digambarkan sebagai tanah yang baik, mereka mendengar firman, berupaya merenungkan, lalu dihidupi dan menghasilkan buah. Sudah berapa tahun kita mendengar firman Tuhan? Adakah yang diubahkan setiap hari? Setiap kali kita mendengar firman Tuhan seperti hari ini, apakah ada yang boleh berubah nanti dalam hidup kita? Ketika ada perubahan, itu pertanda bahwa kita memberi tempat yang layak bagi firman Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. Jadi status kita sebagai orang pilihan yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui buah kehidupan. Yaitu apa? Kesetiaan, kasih, sukacita, berbuat benar, berpihak pada yang seharusnya. Mengapa? Dalam Mazmur 65, ini saya balik. Dari Mazmur 65 bacaan kita jelas, di situ pemazmur bahwa ketika sebuah bangsa, dia katakan seperti itu, atau sebuah umat pilihan, atau seorang percaya menjalankan tanggung jawabnya dengan setia, maka Allah tidak pernah tinggal diam. Maka Allah menolong dia, yaitu melimpahkan berkat. Bayangkan itu, kalau kita menjaga hak kesulungan, berkatnya itu luar biasa. Pemazmur mengatakan bahwa Allah memahkotai tahun dengan kebaikannya dan jejak-jejaknya mengeluarkan lemak. Payanalan lino totemo dihindari itu lemak. Tapi dalam penggambaran pemazmur ini, jejak-jejaknya mengeluarkan lemak itu pertanda kesuburan.
Tanah kita sekarang mulai kering karena keserakahan kita manusia. Ternyata pemazmur di ayat bacaan kita tadi itu terkait langsung dengan Matius 16, Matius 13. Jejak-jejak Tuhan, bayangkan itu kalau Tuhan berjalan, tempat langkah-langkahnya itu mengeluarkan kesuburan. Bayangkan itu kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, beriringan bersama dengan kita, kita akan diarahkan menuju kepada kebaikan hidup. Di Matius 13 itu digambarkan sebagai tanah yang subur. Jadi Mazmur 65 dikaitkan dengan Matius 13 itu, firman Tuhan berpadu indah dengan alam yang diberkati. Ini menggambarkan atau memberi pesan kepada kita, ketika kita bertanggung jawab atas keterpilihan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Tidak hanya sampai diberkati, tapi menjadi saluran berkat. Dan nadin pasanan tengko na bengki ibang matua, latapak itu mendukung dengan baik para hamba-hamba Tuhan. Bukan kita diberi jabatan, banyak jabatan gerejawi di pundak kita, tapi justru susi moto kita lah abina pangmatua. Pada saat kita dilibatkan oleh Tuhan dalam pelayanannya menjadi apapun jabatan yang diberikan, dikaruniakan kepada kita, itu pertanda Tuhan mau kita membantu pelayan-pelayan Tuhan. Jangan karena lamanya kita di situ menjadi penatua, diaken atau pengurus apapun dalam gereja. No kami kita apa di pokada tutongan. Saudara sedang menyingkirkan berkat Tuhan. Semakin kita diberi peran untuk pelayanan Tuhan, semakin kita harus seperti palsapa padi, semakin berisi, semakin menunduk. Jangan seperti pare apa sangan nato, kok obah, semakin tidak ada isi semakin menengada. Itu cara untuk menjaga hak kesulungan kita. Sekali lagi, hak kesulungan kita hari ini adalah keselamatan dan hidup baru yang telah dikaruniakan oleh Kristus. Ini yang harus dijaga dalam perjalanan perarakan kita, karena ada waktu Tuhan akan panggil kita dari tengah-tengah dunia ini. Taeki itulah tuo si pulilino. Saudara, jemaat Tuhan, saudara Daniel Rihi yang akan disidi hari ini, disidi berarti pada masa kecil ayah ibu yang berdiri untuk mengaku supaya dibaptis. Nah, ini satu perkembangan pemaknaan kita dalam gereja Toraja, bahwa sidi adalah kesempatan bagi seorang yang betul-betul mau dewasa dalam iman untuk berdiri dengan sendiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena dulu waktu dibaptis dipangku dan dibawa oleh orang tuanya untuk dibaptis. Sekarang dia berdiri sendiri untuk menyatakan keimanan kepada Tuhan. Apa kaitan sidi atau kehidupan kita selaku orang percaya untuk kita lakukan untuk menjaga hak kesulungan kita? Saudara-saudara, menjadi orang pilihan Tuhan adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. Tidak ada apa-apanya kita untuk menerima anugerah itu. Keselamatan dan hidup baru. Tetapi Alkitab mempersaksikan anugerah itu gratis bagi kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan untuk mendapatkan anugerah itu. Dia betul-betul gratis untuk kita orang percaya. Tetapi dia gratis tetapi tidak murahan.
Karena itu untuk menjaganya. Itu mengurah. Jati kami matuan na. Baik nate siamo to. Kamu to mengurah, jangan jual imanmu. Jangan menukarkan statusmu sebagai anak Allah. Kekudusanmu dan pelayananmu demi sup kacang merah. Banyak sup kacang merah di dunia ini sekarang. Yang menarik mata, yang menarik hati, yang selalu mempengaruhi kita. Itu sup kacang merah. Setiap saat untuk bisa terhindar dari itu, mintalah kuasa Roh Kudus. Memimpin pikiran kita, memimpin tindakan-tindakan kita. Memimpin pola hidup kita agar kita tidak dikuasai oleh keinginan daging. Yang berikut adalah jadilah tanah yang subur. Sebab tanggung jawab kita adalah bertumbuh dan berdampak. Pertanyaan bagi kita, udah berapa lama kita jadi penatua diaken? Udah berapa lama mungkin sudah mau jadi pensiun kami? Saya ini 1 periode lagi pensiun jadi pendeta. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya terus bertumbuh dan punya dampak positif? Tidak abu-abu. Atau tidak mengikuti yang enak didengar, ya nak anggap ki walaupun itu salah. Itu yang diikuti. Kita tidak berani melawan hal-hal yang harus diubah dalam kehidupan kita selaku orang percaya atau hamba Tuhan. Kita tidak berani. Karena apa? Ada kok TM ku dipurai. Kalau saya harus katakan apa yang saya tahu tentang kebenaran firman Tuhan karena aku masih sikolai. Kalau kita terima itu jemaat kelatai, terserah kamu. Yang penting saya katakan untuk mengubah kita, untuk menguatkan kita dalam iman agar kita dalam perarakan ini tidak tercecer di jalan. Agar kita menjadi tanah yang subur. Karena tanggung jawab kita adalah bertumbuh dan berdampak bagi sesama. Nah karena itu hari ini mari dan ingatlah Tuhan Yesus telah memilih kita bukan agar kita binasa, tetapi agar ada buah yang kita hasilkan dan kita bisa masuk dalam rumah yang telah disediakan. Karena itu teruslah menjaga hak kesulunganmu dengan penuh tanggung jawab. Lakukan yang bisa dilakukan dalam kehendak Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Kita mulai. Menjadi orang pilihan Tuhan berarti siap memikul salib, siap taat walau berat, dan siap setia dalam perkara kecil maupun besar. Tanggung jawab setiap kita adalah menghadirkan kasih dan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari berdiri bersama-sama dan kita bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, kita mengikrarkan secara bersama pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menunggulah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita atas semua tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan. Dan kita akan memberikan ungkapan syukur dengan pundi dijalankan semua, dan pundi anggota jemaat bahwa di 4 pada ibadah hari Minggu tanggal 12 2026 untuk membantu panitia Temu Akbar 3 GSM Minggu Gereja Toraja dari 3 klasis tahun 2026. Mohon dukungan segala jemaat. Sambil pun dijalankan dari Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
anak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita ulangi dari pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ada lelang. Pak Simon ke depan untuk mengangkat lelang. Ada natura dipersembahkan oleh anggota jemaat untuk pengadaan AC. Dimohon kesediaan kita untuk mendukungnya. Terima kasih. Goreng.
Iya, terima kasih yang telah menyerahkan persembahan ini dan terima kasih kepada yang telah menguangkannya. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Solo, mendengarkan puji-pujian dalam nyanyian Solo dari Papua. Pada yang ya disilakan. Bertahun-tahun telah berlalu, kita hidup di atas bumi ini, menjejaki perjalanan hidup ini
yang penuh duri. Berjalanlah bersama Tuhanmu, gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah pelita bagi sesamamu, walau kadang hinaan menerpa hidupmu. Tuhan tahu segala keluh kesahmu, Tuhan tahu semua tangisan matamu. Jadilah sang perintis bagi umatnya, jangan rela mencari domba yang hilang. Tuhan takkan membiarkanmu sendiri. Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi tentang firman-Nya. Tuhan memberkati. Berjalanlah bersama Tuhanmu, gembalakanlah domba-dombanya. Yang deritanya sesama, walau kadang hinaan menerpa hidupmu. Tuhan tahu segala keluh kesahmu, Tuhan tahu semua tangisan matamu. Jadilah sang perintis bagi umatnya, jangan rela mencari domba yang hilang. Tuhan takkan membiarkanmu sendiri. Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi tentang firman-Nya. Tuhan memberkati. Tuhan takkan membiarkanmu sendiri. Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi tentang firman-Nya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menyaksikan peneguhan sidi kepada saudara kekasih Daniel Rihi.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara Daniel Rihi yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini, setelah dewasa, dia sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi maka saudara Daniel Rihe menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus, bertanggung jawab dalam memberitakan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika masih anak-anak. Saudara yang akan diteguhkan, saudara Daniel Rihi, disilahkan berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga atau yang terakhir, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tahluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Silakan bertelut. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan melakukan Mazmur 134 ayat 3.
hari ini kami atas nama Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya akan menyerahkan kepada Saudara Daniel Rihi agar menjadi pedoman, bahkan dipakai sebagaimana keperluan dalam menjalani perjalanan pesiarahan hidup ke depan. Semoga Tuhan memberkati. Saudara Daniel Rihi, ambillah. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah kehidupan kami dan sumber berkat, dimuliakanlah Engkau dalam persekutuan anugerah-Mu di hari Minggu ini. Oleh karena Engkau boleh memberi tuntunan pengajaran bagi kami sekalian melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami terima, Tuhan meteraikan dalam mata iman setiap kami, agar menggerakkan kami boleh menjadi tanah yang subur untuk terus bertumbuh bahkan berbuah dalam segala kiprah pelayanan dan juga menjalani tanggung jawab hidup masing-masing. Terlebih hari ini gereja-Mu Jemaat Beringkanaya boleh menyaksikan kasih karunia-Mu, bahwa Engkau oleh bimbingan Roh Kudus, saudara kami Daniel Rihi ini telah mengaku imannya secara pribadi, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa bersama-sama mohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu dan kekuatan Roh Kudus. Penuhilah hati saudara kekasih kami Daniel Rihi. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus terus berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih, dan sanggupkanlah dia untuk bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya serta dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup saudara kekasih kami ini dengan damai sejahtera-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, menjalani perjalanan hidup ini untuk 1 pekan ke depan, mari Tuhan Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, jauhkan dari mara bahaya, bentengi kami dengan kekuatan-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menjalani hari-hari hidup, hari ke hari, kami boleh merasakan betapa kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan. Biarkanlah kami ya Tuhan, dan penuhilah kami untuk bertanggung jawab menjaga hak kesulungan, keselamatan dan hidup baru yang Engkau telah anugerahkan dalam bekerja, dalam pelayanan, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja maupun di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Tuntunlah kami, agar kami boleh seperti beberapa orang tua saudara-saudara terkasih kami hari ini, terus menikmati pemeliharaan kasih-Mu boleh berulang tahun. Kami doakan Indah Putri Joliesia, Tadius Take, Amanda PR Pairunan, Yuliana Jarung, Yuliana Limbong Pakiding, Putri Julani Kristin, Julpianto Limbong, dan Agrisa Fortunatus Immanuel. Kami meyakini bahwa kasih dan pertolongan-Mu lah sehingga mereka boleh merayakan ulang tahun hari ini. Penuhilah sukacita mereka. Buatlah dengan pengalaman pertambahan umur ini untuk terus kuat menanti pertolongan-Mu setiap waktu.
karena kami tahu perjalanan hidup kami tidak mudah. Ya Bapa di sorga, berkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam kehidupan apapun kenyataan yang dialami hari ini. Tapi satu hal pasti, bahwa Tuhan telah menambahkan umur. Bimbinglah mereka untuk terus bersukacita. Juga berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Berkati dalam rumah tangga, peran sebagai ayah ibu untuk anak-anak terkasih. Biarlah kiranya Tuhan menolong memberkati, agar dalam rumah tangga anugerah-Mu mereka senantiasa merasakan damai sejahtera penuh. Walaupun tantangan bagi rumah tangga Kristen hari-hari terakhir ini, terlalu banyak pergumulan untuk kesatuan dalam rumah tangga. Tapi kami yakin ketika kami bertanggung jawab atas hak keselungan, keselamatan dan hidup baru, kami boleh kerjakan hari ke hari, maka Tuhan akan menambahkan kepenuhan dari semua yang kami rindukan dalam hidup ini, termasuk dalam rumah tangga. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh menerima berbagai keberhasilan, naik pangkat atau golongan, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai pencapaian keberhasilan lainnya. Mampukan mereka untuk memakai semua itu, dan juga mengingatkan mereka betapa baiknya Engkau boleh mengatur berbagai keberhasilan bagi mereka. Kiranya mereka juga terpanggil untuk terus bersukacita dan bersyukur kepadamu. Bapa Surgawi, Allah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan tuntunan-Mu untuk pelayanan atau penata layanan di tengah-tengah jemaat ini untuk 1 pekan ke depan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada, kiranya boleh dilakukan dengan baik. Biarlah kiranya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi setiap kami, membaharui hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami terus menerima berkat-berkat baru. Berdoa untuk kesiapan dan persiapan pemberkatan perkawinan Saudara Yeremia Gabriel Triyuda dengan Saudari Eva Alak Padang. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli. Tuhan tolong berkati perlengkapi segala yang mereka persiapkan, terlebih dalam kesiapan hati mereka. Biarlah kiranya dalam menyambut anugerah-Mu ini, bahwa perkawinan itu adalah anugerah Allah, mereka boleh dengan penuh sukacita mempersiapkan diri dengan baik dalam memulai perjalanan panjang. Hanya maut yang memisahkan. Berdoa untuk berbagai kegiatan-kegiatan di tengah-tengah jemaat ini. Terlebih kami doakan peserta sidang Sinode Am yang sedang berlangsung saat ini di Palopo. Berkatilah saudara-saudara terkasih kami yang Tuhan utus dari tengah-tengah jemaat ini, biarlah boleh hadir di sana untuk menyuarakan suara Tuhan dalam pelayanan dan pertumbuhan gereja ke depan. Pilihlah orang-orang yang Tuhan kenan untuk dapat memimpin gereja Toraja ke depan dengan baik. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak karunia-Mu, cucu-cucu karunia Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang terpisah dengan kami karena pendidikan pekerjaan atau karena berbagai kerinduan mereka. Tuhan tolong mereka di tempat mereka masing-masing, dan juga yang masih ada pada kami bersama di rumah. Berkatilah kami selaku orang tua untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak terkasih, sehingga mereka boleh dibangun untuk teguh kuat menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah dihadapi hari-hari terakhir ini. Buatlah anak-anak kekasih kami berhasil dalam segala cita dan cinta mereka. Lindungi dan sertai setiap saat. Arahkan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah persekutuan ini Bapa, kami berdoa untuk orang-orang kecintaan kami yang tengah bergumul karena sakit. Kami doakan orang tua kekasih Bapak JP Kondongan pemulihan setelah operasi, Nyonya Linda sampai Nana yang sedang dirawat di rumah sakit Permata Hati, anak kekasih Tasya, ponakan dari Bapak Ruben Tappe yang dirawat di rumah sakit Wahidin, Ibu Marta Lintin, orang tua dari Bapak Rudi Arianto Paulus. Tuhan, mereka tengah bergumul karena sakit. Mari Tuhan Engkau datang
Jamah tubuh mereka yang sakit, beri kesembuhan. Tolong orang-orang kecintaan yang merawat dengan baik. Biarlah mereka juga terus mendampingi, agar pendampingan yang diberikan itu menjadi obat yang manjur bagi orang-orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kekasih kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk yang berduka cita. Kami doakan Bapak Arsenius Lamba dan Ibu Devita Pongtuluran atas meninggalnya ayahanda terkasih. Kami berdoa untuk Ibu Ludia Mentaruk atas meninggalnya kakak terkasih. Kami berdoa untuk Bapak Pransoni Patiung atas meninggalnya om terkasih. Tuhan, topang mereka menjalani kedukaan ini. Beri kekuatan dan penghiburan-Mu agar dalam menjalani masa duka cita mereka dapat melihat bahwa kuasa kasih-Mu memimpinnya, menguatkan dan menghiburkan di setiap waktu. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam menjalani lembah kekelaman ini, agar mereka boleh belajar kasih-Mu juga terus dalam kedukaan yang dialami. Ya Tuhan, berdoa untuk semua yang telah melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini. Pulihkan kekuatan kami, beri topangan untuk terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam sepanjang pelayanan anugerah-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut dan lakukan. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat agar mereka boleh mengatur roda pemerintahan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu beri hikmat agar mereka boleh memimpin dengan penuh damai sejahtera. Dalam persekutuan ini Bapa, Engkau telah memungkinkan kami bersama-sama untuk menyatakan tanda syukur ke dalam pelayanan-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan apa yang telah kami berikan, agar boleh digunakan layak dalam membangun persekutuan ini, tubuh Kristus, gereja-Mu, dan yang masih ada pada kami. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami agar bertanggung jawab untuk memakai semua berkat-berkat-Mu yang Engkau percayakan, agar kami kelola dengan baik dalam menjalani hidup ini. Ya Bapa di sorga, segala program kerja di tengah-tengah jemaat ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Ya Tuhan, ketika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya. Tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun peliharakan kami untuk menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu. Dan kiranya harapan kami minggu depan, Tuhan memungkinkan kami untuk kembali berkumpul di pelataran-Mu yang kudus ini, untuk menyatakan pengharapan kami, penyembahan kami, dan rasa syukur kami hanya kepada Bapa di sorga. Bapa, inilah doa kami. Engkau sempurnakan, dengarkan dan jawablah, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita masuk ke warta tambahan dan penekanan warta. Yang pertama, bahwa panitia temu akbar 3 sekolah minggu Gereja Toraja disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia temu akbar GSM Gereja Toraja akan mengadakan aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 2026 di ruang rapat BPK Makassar Timur jam 8 sampai jam 12 WITA. Setelah tetes Anda, sejuta harapan bagi sesama. Pendaftaran ada di dalam warta. Kemudian tambahan warta bahwa ibadah KRT yang akan diadakan di kelompok 5, yaitu di rumah keluarga Ari Arianto,
untuk sementara ditunda. Kemudian, Panitia Bakti Sosial PPGT mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan berupa sayur tutuk pada semua jam ibadah. Dimohon kesediaan kita untuk menyambut dengan sukacita. Adapun tempat baksos yang akan diadakan oleh PPGT, ada timnya, ya, disilakan untuk naik menyampaikan tempat baksos diadakan. Kepada yang dipercayakan untuk menyampaikan, disilakan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami dari tim PI dan Bakti Sosial PPGT Jemaat Beringkanaya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian lokasi tempat akan diadakannya baksos. Nah, dapat kita lihat bersama, ini lokasi ibadah sementaranya mereka. Jadi ini jemaatnya di Jemaat Rapang, Sidrap. Untuk sekarang mereka itu beribadah di salah satu rumah dinas. Jadi rumah yang mereka tempat ibadah ini rumah dinas salah seorang guru. Dan menurut informasi yang kami dapat di sana, guru tersebut akan pensiun dan jadi kami rencana akan membangun pagar karena ini gereja belum ada bangunannya dan sudah berdiri selama 50 tahun. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapat di sana. Jadi rencana ini lokasinya akan kami bangunkan dulu pagar untuk memastikan tempatnya. Jadi ini Jemaat Rapang, dia itu sudah 50 tahun namun belum mempunyai tempat beribadah sendiri dan ini masih memakai rumah SMA. Dan ya, bagi om tante, saudara sekalian yang ingin turut berpartisipasi dapat menghubungi kami melalui tim PI atau melalui langsung di teman-teman PPGT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur dengan cara hidup menurut firman Roh-Nya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai
masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berkesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah. Tuhan memilih kita sebagai umat-Nya, disertai tanggung jawab untuk menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mari, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang